Yo guys, this is www.pradio.net. Live streaming from Jalan Rajiman nomor 6, Bandung. Come on, hey. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Tahukah kamu Sobat Pi, dari berbagai jenis aroma, ada beberapa aroma yang ternyata dapat meningkatkan perasaan gembira. Bahkan, kadang aroma tersebut disebutkan sebagai aroma kebahagiaan karena secara sains telah terbukti berkaitan dengan kebahagiaan. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh lagi gak enak nih, coba deh cari aroma-aroma ini yang bisa balikin mood kamu lagi Sobat Pi. Yang pertama adalah aroma pinus. Aroma pinus sering dikaitkan dengan suasana musim dingin dan aroma ini terbukti dapat membantu mengurangi stres Sobat Pi. Sebuah studi dalam jurnal Public Health dilakukan untuk meneliti lebih dalam pada kebiasaan orang Jepang jalan-jalan di hutan, terus mereka bisa lebih tenang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa depresi dan kecemasan berkurang secara signifikan pada peserta yang hari-hari mereka dilewatkan dengan berjalan melewati hutan pinus Sobat Pi. Jadi bisa dikatakan bahwa menikmati aroma alam itu menjadi obat alami untuk meningkatkan rasa bahagia. Aroma berikutnya yang dapat mendatangkan kebahagiaan adalah aroma rumput yang baru dipotong. Kalau mikir potong rumput sih, mikir capeknya. Tapi ternyata aroma rumput yang baru dipotong itu memberikan efek positif pada kesehatan mental dan fisik Sobat Pi. Peneliti di University of Queensland telah menemukan bahwa senyawa kimia yang dilepaskan dari rumput yang baru dipotong memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa lebih bahagia dan lebih rileks Sobat Pi. Bahkan beberapa peneliti sampai membotolkan aroma yang kuat tersebut dalam semprotan. Karena menurut mereka ini dapat mencegah penurunan kesehatan mental akibat penuaan. Aroma berikutnya yang dapat meningkatkan kebahagiaan adalah aroma lavender. Banyak banget ya obat-obatan atau pembasmi serangga itu dikasih aroma lavender Sobat Pi. Bukan tanpa alasan, wangi lavender dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh secara instan Sobat Pi. Banyak banget penelitian yang menyatakan bahwa kalau orang sulit tidur ketika menghirup aroma lavender, ini dapat meredakan masalah tidur Sobat Pi. Next, aroma berikutnya yang dapat mendatangkan kebahagiaan adalah aroma vanila. Aroma yang lembut, yang manis, kayak es krim gitu. Selain dinilai memiliki aroma yang unik, ternyata vanila juga dikaitkan dengan tingkat kebahagiaan Sobat Pi. Ada penelitian ya tentu, di mana para peneliti menemukan bahwa peserta yang menghirup aroma biji vanila itu mengalami peningkatan perasaan gembira dan juga lebih rileks. Hasil ini didapat dengan mengukur hasil pemetaan suasana hati para peserta yang mencakup adanya emosi, mulai dari bahagia ya emosinya, terus emosi yang sedih, ada emosi yang khawatir. Itu semuanya bisa diredam dengan mencium aroma vanila. Dan aroma terakhir, kalau ini aroma favorit Astrid nih Sobat Pi, adalah aroma peppermint. Minyak dari daun peppermint itu sering dijadikan aromaterapi dan ini disukai banyak orang. Aroma peppermint itu dapat meningkatkan mood dan merangsang pikiran dan juga tubuh Sobat Pi.
Penelitian dalam Journal of the International Society of Sport Nutrition bahkan menunjukkan bahwa atlet yang mencium aroma peppermint itu dapat meningkatkan performa mereka. Terus juga mereka bisa bernafas dengan baik. Nah, namanya atlet ya, nafasnya kan harus oke nih. Menciumlah tuh, dihirup dulu aroma peppermintnya. Begitulah beberapa aroma yang khas yang dapat meningkatkan kebahagiaan Sobat Pi. Ada yang jadi aroma favorit kalian ya? Vanilla, peppermint, lavender, pinus, atau rumput yang baru dipotong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu materi apa yang kita bahas pada pertemuan? Iya benar sekali Linda. Bahwa dalam video yang kita tampilkan tadi menceritakan gimana kita. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin masing-masing kalian merapikan dulu meja kursinya. Wakibel, waktunya kita belajar. Sobat Pi, siapa nih di sini yang punya kampung halaman Cung? Wah, kayaknya banyak banget nih ya. Vita sendiri nggak punya kampung halaman Sobat Pi, soalnya Vita bertempat tinggal tepatnya di Bandung aja gitu Sobat Pi tentunya. Wah, kayaknya seru banget ya. Tiap misalnya libur panjang, Idul Fitri kah, atau mungkin tanggal-tanggal merah lainnya, Sobat Pi bisa yang namanya pergi pulang kampung. Kayaknya seru banget ya Sobat Pi. Ngomongin juga soal kampung Sobat Pi, atau mungkin sebuah daerah yang tentunya pernah gak sih Sobat Pi berpikir sama halnya kayak Vita? Kenapa sih sebuah daerah bisa berkembang dengan pesat? Wah, kenapa ya Sobat Pi? Ya tentunya nih Sobat Pi yang juga mungkin sempat berpikir seperti itu dan sama seperti Vita, bakal kita bahas untuk hari ini. Yang tentunya Sobat Pi, dari kenapa sih daerah bisa berkembang dengan pesat itu dikarenakan adanya Sobat Pi belanja negara yang ditransfer ke daerah. Kok bisa ya belanjanya sampai ke daerah kayak gitu Sobat Pi? Nah, belanjanya daerah seperti ini Sobat Pi ada 3 dana. Ada dana perimbangan, ada dana otonomi khusus, bahkan ada dana keistimewaan. Wow. Bakal kita bahas spesial buat Sobat Pi kok tentang dana perimbangan dulu ya. Kalau ini sih dialokasikan Sobat Pi untuk kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal Sobat Pi. Ada seperti dana bagi hasil, kalau ini dialokasikan berdasarkan presentase pendapatan daerah Sobat Pi ya. Beda lagi nih, kalau dana alokasi umum. Kalau ini untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah juga. Dan yang terakhir, dana alokasi khusus. Kalau ini untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Terus yang dimaksud dengan dana otonomi khusus itu apa Fit sebenarnya? Kalau untuk dana otonomi khusus ini Sobat Pi, ini dialokasikan kepada daerah yang menjalankan otonomi khusus seperti Provinsi Papua dan juga Aceh. Kok Aceh sih? Gini, Sobat Pi pernah dengar gak sih untuk Aceh itu sendiri? Tentunya kenapa sih? Kamu masih ingat gak sih Sobat Pi, Aceh pernah berdampak atau terdampak bencana tsunami di tahun 2004? Pernah ingat gak tuh? Terus ada juga permasalahan konflik di antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang tentunya di tahun 2005. Apa Sobat Pi ingat? Nah, berangkat dari situlah Provinsi Aceh mendapatkan dana otonomi khusus yang bertujuan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengentasan kemiskinan. Bahkan serta dana pendidikan juga, dan juga sosial, bahkan untuk dana kesehatan juga Sobat Pi. Lebih rinci kan? Dan tentunya nih buat yang terakhir Sobat Pi ada dana keistimewaan. Tapi bukan keistimewaan Yogyakarta, kalau itu nama daerah Sobat Pi ya. Kalau ini dialokasikan untuk penyelenggaraan keurusan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Wah, ternyata benar Sobat Pi ya untuk Yogyakarta, yang tentunya memang ya unik. Dan tentunya nih buat Sobat Pi, yang terakhir ada nih dana terakhir namanya adalah dana untuk desa. Nah,
Dana desa ini merupakan dana yang dialokasikan untuk desa melalui mekanisme transfer ke APBD kabupaten atau kota untuk membiayai pembangunan kah, atau pembiayaan kemasyarakatannya juga, atau juga untuk pemberdayaan masyarakat Sobat Pi. Lebih keren kan Sobat Pi tentunya, dan juga lebih paham. Nah Sobat Pi, sekarang udah tahu kan gimana sih daerah ini bisa berkembang dengan pesat? Yaps, itu dia tadi Sobat Pi. Dengan adanya transfer dana ke daerah dari pemerintah pusat dan dana desa, dan menjadikan sebuah daerah ini bisa berkembang dengan pesat dan masyarakatnya menjadi lebih baik dalam kualitas hidupnya mereka masing-masing. Keren banget ya. Itulah dia belajar bareng sama Vita di Wakibel. Waktunya kita belajar untuk hari ini, seru banget dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Sobat Pi. Tapi jangan kemana-mana ya, karena Vita masih ada sekitar setengah jam ke depan buat nemenin Sobat Pi di LKS Lagu Kamu Suka-Suka. Tentunya di www.piradio.net. Gaya Juara. Wakibel, waktunya kita belajar. Iya, udah sore hari gini biasanya memang kita tidur. Ngaco. Kita belajar, kita nyiapin berbagai macam stationery. Kan Sobat Pi ada yang lagi tiduran, rebahan sambil dengerin radio. Bener. Kan? Bagus-bagus kalau misalnya mau emang ngambil handphone kayak gitu. Iya. Terus udah gitu pakai notes. Nah, kalau yang males tiduran aja merem dengerin. Tidur, bablas. Nah, enggak, nanti ke bawah mimpi jadi. Ke bawah mimpi. Oh, masa sih? Iya, jadi materinya tuh bakal keinget gitu. Berasa langsung ketemu sama Diang langsung ya? Iya, enggak juga. Iya kan di bawah mimpi. Oh, di bawah mimpi. By the way, di Wakibel sore hari ini kita bakal ngebahas soal geografi kelas 10. Yes, tentang ada jenis-jenis siklus hidrologi nih. Iya, benar. Karena Diang sudah membuka dengan hidrologi. Hidrologi. Apa sih yang hidrologi itu? Hidrologi itu. Hidro itu berasal dari kata air. Air. Logi itu berasal dari kata logos. Oke, atau pengetahuan. Pengetahuan. Berarti pengetahuan soal air. Benar tuh kan? Pinter banget ya. Benar. Kan yang jawab saya padahal. Salah ya, muji buat Kak Wisnu ya ini. Nah, anyway, ini beda karena ada tambahan siklus di depannya. Oh, ada siklus. Okay. Benar. Nah, jadi kalau siklus hidrologi ini apa yang? Jadi, siklus hidrologi itu adalah air yang mengelilingi bumi. Oh gitu? Iya. Wow, masa sih air mengelilingi bumi? Di atmosfer. Oke, jadi ini tuh sebuah rangkaian sebenarnya. Oh, rangkaian. Yang ini benar gak sih kamu? Bener. Cuman ini mah yang ada di otak aja. Oh iya gitu. benar. Benar. Kalau bahasa pengetahuannya nih, ini adalah sebuah rangkaian atau tahapan yang dilalui air dari bumi ke atmosfer terus kembali lagi ke bumi. Ya. Perputarannya ke bumi, ke atmosfer, ke bumi lagi. Betul. Nah, dalam pembelajaran di geografi nih yang dan juga Sobat Pi ternyata ada berbagai macam jenis siklus hidrologi yang ada di bumi. Ada jenis yang pertama adalah siklus air pendek. Air pendek tuh maksudnya airnya pendek? Nggak tinggi. Oh. Iya kan pendek. Iya, siklusnya yang pendek ya. Iya, jadi siklus air ini adalah siklus di mana air yang di laut ini mengalami sebuah proses yang namanya evaporasi atau penguapan. Gitu. Okay. Nah, evaporasi ini adalah proses menguapnya air laut yang danau, sungai atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari proses ini adalah harus ada matahari. Oh, harus ada panas matahari biar Benar, menguap. karena panasnya matahati belum cukup. Jadi harus yang lebih besar gitu matahari. Panas matahari. Benar ya, gitu. Panasnya nggak tanggung-tanggung. Benar. Gitu. Nah, kemudian di proses atau siklus evaporasi ini uap air tadi mengalami kondensasi nih Sobat Pi, yang akhirnya berubahlah menjadi awan kan. Oh, jadi awan. Tadi awannya turun hujan ya. Nah, itu awannya ini mengalami yang namanya presipitasi. Iya, presipitasi ya. Atau turun sebagai hujan. Nah, itu siklusnya pendek banget kan? Pendek banget. Benar, cuma dari air menguap, terus awan, ada kondensasi awan turun melalui proses presipitasi menjadi air hujan dan muter lagi gitu. Siklus pendek seterusnya. Itu siklus pendek. Oke, ada siklus yang kedua ada lagi. Pendek.
agak panjang. Agak panjang. Namanya siklus air sedang. Iya. Belum sampai siklus panjang. Belum ya, gitu. Masih tahapan kedua nih siklus air Masih sedang. tahapan kedua. Nah, siklus air sedang ini adalah siklus di mana awalnya nih sama, air mengalami evaporasi atau penguapan. Udah gitu terkondensasi menjadi sebuah awan dan akhirnya turun hujan. Dan bedanya ini adalah ketika mengalami kondensasi atau pas jadi awan ini bisa mengalami proses yang namanya adveksi. Atau bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Oke. Jadi dia uapnya di mana, turun hujannya di mana gitu. Itu juga bisa. Dekatnya sama siapa, jadiannya sama siapa gitu. Iya, mungkin kejadian-kejadian alam ini bisa kita pelajari ya dalam kehidupan. Salah satunya yaitu proses percintaan itu. Ada lagi yang terakhir, siklus air panjang. Tapi Wisnu nggak bakal ngasih tahu nih ke Sobat Pi. Biar Sobat Pi mencari sendiri sebenarnya bedanya apa sih siklus air panjang, yang agak panjang alias sedang, dan juga yang pendek. Yoi. Gitu. Selamat mencari tahu selamat mencari tempe boleh nggak? Boleh banget. Boleh nggak, lucu ya? Radio.net. You and I had something special, baby.